Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali, dan kami terus berdoa supaya keadaan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun ini, yaitu bulan Oktober. Saudara, situasi saat ini sangat tidak menentu. Kita seakan nggak ngerti, nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Perubahan terjadi begitu cepat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah juga berubah sangat cepat. Kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa memberani menjamin keadaan di depan akan jadi lebih baik lagi. Itulah keadaan kita, saudara. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Dan Kristus adalah jaminan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu kalau saudara punya Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, saudara nggak perlu khawatir akan hari esokmu. Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara. Saudara, di bulan ini kita akan belajar yang pertama tentang Kristuslah yang memberi kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Kristuslah yang akan menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang keempat, Kristus akan menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan karena Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kristuslah jaminan kita di bumi dan di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Tentunya kita pernah mendengar ada satu ayat yang mengatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Hal ini menandakan bahwa ada banyak cara, ada banyak pilihan, ada banyak variasi untuk menuju ke satu tempat. Dan semuanya itu terlihat baik tetapi sesungguhnya menyesatkan. Nah, berbicara mengenai kebenaran, sama seperti orang yang sedang berjalan menuju ke satu titik.
di mana titik itu diyakini sebagai pusat kebenaran. Dan apabila orang itu telah sampai ke satu titik itu, maka orang itu bisa dipuaskan. Orang itu merasa yakin bahwa inilah makna sebuah kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk menuju kebenaran yang kekal, yaitu jalannya adalah melalui Kristus. Semua jalan di dunia ini ada banyak. Semua jalan di dunia ini terlihat baik, tetapi sesungguhnya itu semuanya menyesatkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Tentunya semuanya dalam kondisi baik, bukan? Nah, di ini minggu pertama, di mana kita akan belajar diperlengkapi satu kebenaran firman Tuhan, yaitu The Truth Shall Make You Free. Ini adalah satu tema yang begitu luar biasa, melengkapi sebuah tema besar kita di bulan Oktober ini, yaitu True Guarantee. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah, menyembah, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa siapkan catatan dan ballpoint saudara, serta yang terutama adalah matikan notifikasi HP saudara. Dan kemudian turutlah bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh antusias. Dan jangan lupa catatlah kebenaran firman Tuhan untuk selanjutnya saudara bisa membagikan kepada orang yang lain, sehingga mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Dan di minggu pertama ini kita juga akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan jangan lupa untuk mempersembahkan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Saudara, sebelum mengawali semuanya ini, saya ajak saudara semuanya untuk berdoa mengawali ibadah pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, kami masih memperoleh kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh juga mendapat kesempatan untuk kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus, persiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh sejenak tertuju, mengarahkan semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami di dalam kami menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga berikan kami hati yang siap terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan semuanya ini Tuhan bisa kami kerjakan karena Roh Kudus yang memimpin kami. Dan kami akan memulai membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan berkata, Amin. Ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mengajian pujian ini katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Allah yang hidup pulihkanku. Katakan turunlah urapan, urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Katakan jadikan aku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, jadikan kami alat-Mu Tuhan, di pengakuan kami atas-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, untuk Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang luar biasa Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Bersama kita katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan kebesaran-Mu,
selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, katakan Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh kau ajaib, keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, katakan Engkau Tuhan dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Kita percaya bahwa firman-Nya itu menerangi jalan hidup kita dan kebenarannya akan membebaskan kita. Amin. Oh, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama katakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Kau setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di
Mari bersama kita katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kalau kami mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak saudara semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan hati yang tulus dan rela untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di nomor rekening berikut ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali pada hari ini dan kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu kalau hari ini kami ada semua karena Engkau Tuhan. Tuhan, kami terus membuka hati dan pikiran kami, berbicaralah buat kami, sampaikan isi hatimu buat kami. Sekalipun hanya lewat ibadah online, tapi kami tetap percaya kuasa-Mu tidak terbatas, suara-Mu jelas terdengar buat setiap kami. Karena itu kami buka telinga rohani kami sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu sampai kepada setiap kami. Dan kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, seluruh jemaat-Mu yang mendengar, semuanya sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur dan kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada minggu ini yang diberikan tema The Truth Shall Make You Free, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kita semuanya. Saya ajak saudara untuk lihat dulu di ayatnya di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36. Perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Nah, saudara, dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33 katakan, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah saudara, dari ayat-ayat ini kita akan belajar, saya memberikan saudara ada 5 langkah untuk mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, di sini dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengalami kemerdekaan yang sejati. Ayat 31 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ada kata percaya kepadanya di sini, saudara. Artinya apa? Ternyata tidak semua orang Yahudi itu menginginkan Tuhan Yesus mati dan kemudian membenci Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga membawa beberapa orang Yahudi itu bertobat dan percaya kepadanya. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, langkah pertama harus kita alami. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya percaya saudara semuanya yang ada di siaran ini, saudara semuanya sudah percaya kepada Tuhan, betul? Kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus, ini waktu yang terbaik untuk saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya mudah sekali. Saudara buka hatimu, berdoalah kepada Tuhan, katakan, "Tuhan, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat dalam hidupku." Itu adalah sebuah pintu untuk saudara mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Yang kedua adalah, saudara harus tetap di dalam firman Tuhan. Ayat berikutnya katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku." Kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati, saudara. Nah, saudara dengar baik-baik, firman harus jadi bagian dalam hidup kita. Saudara jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan, sebuah perkataan firman yang perkataan Tuhan sendiri yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, jangan biarkan iman saudara rontok, gugur. Karena apa? Saudara nggak pernah baca firman. Ada banyak orang di luar sana ketika KKR, ketika mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mereka menggebu-gebu. Tetapi karena mereka tidak percaya, tidak membaca firman, mereka kemudian membiarkan hidupnya kering. Lama-lama benih iman yang sudah ada di dalam hidup mereka akhirnya gugur dan mati. Saudara, untuk mengalami kemerdekaan yang sejati, saudara harus melangkah yang kedua ini, saudara, yaitu saudara harus tetap ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, gereja kita selalu memberikan firman kepada jemaatnya. Saudara diberikan living life, bahkan tiap hari saudara diberikan video dari ringkasan living life itu. Saudara, kami para pemimpin berusaha untuk hidup seluruh jemaat penuh dengan firman Tuhan. Karena ini kekuatan kita, karena ini sumber kita. Nah, karena itu jangan pernah tinggalkan firman Tuhan, saudara terus ada di dalam firman Tuhan, saudara terus baca firman Tuhan. Yang berikutnya,
Masih ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, Tuhan Yesus nggak cari sekedar pengikut, saudara. Tuhan menginginkan setiap kita itu jadi seorang murid, saudara. Karena itu setelah saudara bertobat, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara mesti melangkah dengan membaca firman Tuhan. Di dalam firman hidup kita. Nah, disitulah kemudian kita belajar jadi seorang murid. Murid itu nggak cuma belajar baca-baca buku bacaan yang diberikan oleh gurunya, tapi murid itu juga harus mengerjakan PR, murid itu hidupnya harus tertib, murid itu harus ngikutin aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya ingatkan buat saudara, ketika saudara ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi saudara ini jadi hamba Tuhan. Sebelumnya saudara adalah hamba dosa. Dan setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran, saudara. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku merdeka itu artinya aku nggak ngikut siapa-siapa. Aku tidak ada di bawah otoritas siapapun. Nggak ada, saudara. Di dunia ini cuma ada dua otoritas yang harus saudara ikuti. Mau otoritas dosa, saudara jadi hamba dosa, atau di bawah otoritasnya Tuhan, saudara jadi hamba kebenaran. Pilihannya cuma itu. Dan saya berdoa saudara pilih yang kedua ini. Dan ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, saudara baca firman, hidup di dalam firman, maka kemudian saudara akan masuk ke dalam orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, tanggung jawab seorang murid berat. Tanggung jawab seorang murid harus mengerjakan tugas-tugas, ada disiplin, ada hukuman mungkin. Ya, kalau murid tidak tertib bisa dikasih hukuman sama gurunya. Bukan untuk menjatuhkan murid itu, tapi untuk membuat murid itu bangkit menjadi berhasil, bahkan dikatakan bisa menjadi lebih daripada gurunya. Nah, saudara, ayo kita sama-sama belajar supaya kita ngalami kemerdekaan. Langkah ketiganya adalah kita belajar untuk terus jadi murid Tuhan, bukan sekedar pengikut. Ya, bukan sekedar penggemarnya Tuhan Yesus, tapi menjadi seorang murid Kristus. Kita akan masuk poin yang keempat, saudara, yaitu di ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita menjadi murid-murid Kristus, maka yang berikutnya adalah kita akan mengetahui kebenaran. Saudara, ketika kita jadi murid Kristus, maka kita akan diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan banyak sekali mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Itulah cara kerjanya Tuhan mengubah kita, saudara. Yaitu dengan dimulai cara berpikir kita yang diubah. Dulu kita mungkin cara berpikirnya, cara berpikir dunia. Contohnya, kita gampang sekali berbohong, saudara. Karena kita pikir, bohong itu kan sepele. Sesuatu yang mungkin ya biasalah buat kita semuanya. Tapi ketika kita baca kebenaran, firman Tuhan katakan, janganlah kamu berdusta, janganlah kamu berbohong. Saudara, firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Maka kemudian firman itu akan mengubah cara pikir kita. Kita akan mulai sadar bahwa bohong itu nggak boleh ya ternyata. Dan ternyata nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Seperti dosa nggak ada dosa kecil, dosa besar nggak ada, saudara. Karena semua upah dosa adalah maut. Termasuk bohong adalah dosa. Jadi upahnya sama, maut, saudara. Nah, ketika kita ngerti hal itu, kita akan belajar bahwa aku nggak mau bohong lagi. Saya dulu waktu belum bertobat gampang sekali ngomong kotor, saudara. Ya, dikit-dikit namanya anak muda tinggal di Surabaya, ya, dikit-dikit ditambahin omongannya supaya kelihatannya keren gitu ya, diterima oleh teman-teman. Tapi ketika saya bertobat, kemudian firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
Di situ saya dirubah oleh Tuhan cara berpikir saya. Berarti mulut ini harus mengeluarkan yang membangun. Mulut ini harus mengeluarkan yang baik. Mulut ini harus mengeluarkan sesuatu yang memberkati. Kalau ngomong kotor, tentunya nggak ada yang diberkati. Jadi saya mesti berubah. Disitulah kebenaran mengubah hidup kita. Kita tahu dan kita belajar untuk melakukannya. Dan langkah yang kelima, ketika saudara mengalami kebenaran, maka dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran seperti apa yang akan memerdekakan kita? Tentunya kebenaran yang bukan cuma di pengetahuan kita, tapi kebenaran yang dikerjakan, kebenaran yang dilakukan, kebenaran yang dihidupi. Itulah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita, saudara. Jadi yang kelima, firman Tuhan katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, sekarang saya mau ajak saudara untuk lihat langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk lihat ini, saudara. Alkitab itu adalah kebenaran yang tertinggi di dalam hidup kita. Semua kebenaran manusia, semua kebenaran yang ada di dalam benak dan pikiran kita dan hati kita, itu harus tunduk pada kebenaran yang tertinggi, yaitu firman Tuhan. Nah saudara, dengar baik-baik. Suatu hari saya pernah berdebat dengan salah seorang anak muda yang dia percaya bahwa dia sempat percaya bahwa bumi itu datar, saudara. Karena dia lihat di YouTube ada orang-orang yang punya teori-teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Terus kemudian dia tanya ke saya, menurut Kak Indra, bumi itu datar atau bulat? Saya cuma ngomong satu, saudara. Saya percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan di kitab Yesaya katakan bahwa bumi itu bulat. Jadi saya percaya kebenaran tertinggi dalam hidup saya adalah Alkitab. Jadi kalau Alkitab bilang bumi itu bulat, semua teori di luar itu saya nggak percaya, sudah. Nah saudara, kadang pikiran kita itu liar, pikiran kita itu bisa kemana-mana. Tapi kita mesti belajar untuk tundukkan pikiran kita kepada Alkitab. Karena Alkitab ini adalah kebenaran tertinggi, firman Tuhan sendiri yang harus kita akui, yang harus kita mengerti bahwa inilah kebenaran yang absolut, yang tertinggi, yang harus kita ikuti. Nggak ada yang lain. Jadi kalau ada keliaran-keliaran di pikiran kita, harus kita tundukkan pada firman. Beberapa waktu lalu ada anak-anak muda yang ketika ngobrol dengan saya, ya mereka bertanya banyak hal yang saya sendiri nggak bisa jawab. Terus kemudian saya cuma bisa ngomong gini, saudara. Mungkin pikiran kita liar, kita bisa kemana-mana bertanyanya. Tapi semuanya yuk kita tundukkan di bawah otoritas firman. Karena suatu hari firman akan menjawab semua keliaran pikiran kita. Dan firman itu akan memberi penjelasan buat setiap kita. Sehingga kita paham, oh ini ya kebenarannya. Yang kedua adalah firman Tuhan atau Alkitab itu sudah sempurna. Jadi nggak perlu ditambah, jangan dikurangi sedikit pun. Bahkan firman Tuhan katakan 1 titik saja itu pasti akan digenapi. Artinya sempurna. Dan 1 titik saja jangan dikurangi. Artinya apa? Orang kalau ngurangin 1 titik, firman Tuhan katakan, maka dia akan juga dikurangin berkatnya. Ya, jadi saudara, firman Tuhan, Alkitab itu sudah sempurna. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang membawa kitab yang baru, ya, yang berkata firman Tuhan atau Alkitab saudara kurang lengkap, ini ada tambahannya, saudara harus percaya itu. Jangan percaya, karena firman Tuhan yang ada di tangan kita, yang kita baca sehari-hari, itu sudah sempurna, sudah lengkap. Oke? Jadi jangan pernah tergoyahkan iman saudara, jangan ada yang mau seorang pun ditambahin atau dikurangin Alkitabnya,
karena Alkitab saudara sudah sempurna. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menolong kita semuanya menyingkapkan kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita paham sesuatu, paham firman Tuhan, itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, saudara, saya seringkali ketika baca firman saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi di tengah perjalanan kehidupan saya, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengajar saya. Sehingga kemudian, oh ayat yang kemarin saya baca, itu penjelasannya seperti ini, maksudnya seperti ini. Itulah karya Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus harus dilibatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara mau baca Alkitab, berdoalah terlebih dahulu. Katakan, Roh Kudus pimpin aku, bukakan hal-hal yang baru, bukakan pikiranku, singkapkan semua yang terselubung sehingga firman ini benar-benar menjadi bagian dari hidupku dan akan memerdekakan aku. Saudara, ini yang akan kita belajar selanjutnya. Bagaimana proses terjadinya kebenaran yang memerdekakan dalam kehidupan kita. Prosesnya bagaimana, saudara? Setelah kita mengerti 5 langkah tadi, yaitu kita jadi murid, kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita orang-orang yang kemudian hidup dalam firman Tuhan, menjadi murid Kristus, dan kemudian yang keempat tadi dikatakan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Langkah konkretnya atau langkah praktisnya seperti apa sih? Seperti ini, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita baca nih firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita baca firman Tuhan? Selanjutnya saudara harus yang namanya direnungkan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, selanjutnya saudara harus ambil waktu, renungkan firman Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara membaca firman, jangan tergesa-gesa. Ya. Baca ayat demi ayat sampai kita benar-benar mengerti. Ini artinya apa, ceritanya apa, maksudnya apa. Sambil sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah mengerti, maka yang harus saudara lakukan berikutnya adalah mulailah belajar untuk lakukan. Lakukan firman Tuhan. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, lakukan. Justru hal-hal kecil itu akan mengubah hal-hal yang besar, saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil akan mengubah kehidupan kita yang besar, saudara. Lakukan saja, saudara. Renungkan dan kemudian belajar untuk melakukan. Mungkin hal-hal sepele yang Tuhan ingatkan. Misalkan, saudara diajar untuk memberi persembahan. Saudara baca Alkitab, Alkitab mengajarkan bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Saudara sudah baca, saudara sudah renungkan. Iya ya, aku mesti bawa persembahan ketika saya beribadah. Sekalipun saudara di rumah, saudara diajar untuk memberi persembahan, bukan? Dan mari lakukan. Lakukan dengan setia. Ya, lakukan. Saya mengajar keluarga saya di rumah, saya selalu ingatkan istri saya, sudah ngasih persembahan belum? Karena dia yang saya suruh untuk transfer ke gereja. Saya juga ingatkan anak saya kalau dia belum memberikan persembahan. Ya, kadang dia titip juga sama mamanya, saudara. Nah, saudara, saya terus ingatkan supaya kita bukan cuma jadi pendengar, bukan cuma merenungkan, tapi kemudian melakukan. Dan kalau sudah melakukan, jangan melakukan cuma sekali, tapi setialah melakukan itu. Ada banyak orang ketika melakukan firman Tuhan, mereka berharap begitu melakukan langsung melihat hasil. Ya, ada ayat yang berkata, berilah maka kamu akan diberi, sebuah takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai melimpah keluar. Baru memberi persembahan sekali, sudah langsung pikirannya, oh aku mesti balik modal ini. Oh aku mesti dapat 10 kali lipat ini. Saudara,
cara Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Setialah melakukan firman, lakukan itu terus menerus. Karena sebenarnya disinilah proses kita dirubah oleh Tuhan. Cara berpikir kita, cara pandang kita dirubah oleh Tuhan. Ya, kalau cara dunia adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya, ambil sebanyak-banyaknya. Prinsip ekonomi adalah keluar sekecil-kecilnya, tapi kumpulkan sebanyak-banyaknya. Itu prinsip ekonomi. Tapi kalau prinsip Tuhan beda, saudara. Saudara diberkati untuk kemudian saudara belajarlah memberkati. Belajarlah menabur. Dan jangan lupa belajar juga menabung, saudara. Sehingga masa depan saudara, masa depan yang penuh pengharapan. Ya, yang berikutnya adalah setelah saudara setia melakukan, maka kemudian saudara akan melihat firman itu membuat saudara merdeka. Jadi ini prosesnya, saudara. Ya, biar tulisan saya bisa terbaca, saya kasih ini buat saudara. Baca firman, renungkan, lakukan, setia melakukan, dan kemudian saudara akan mengalami kemerdekaan. Contohnya bagaimana? Contohnya ada ayat-ayat yang saya ingin saudara untuk lihat. Firman Tuhan katakan, kalau kita diajar untuk membaca firman, maka dikatakan Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa kok kita disuruh merenungkan firman Tuhan? Karena Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu. Sini dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindaknya apa? Hati-hati. Orang yang merenungkan firman, tindakannya akan hati-hati. Tindakannya akan benar-benar dia pikirkan. Saudara, saya kasih contoh. Di depan rumah saya tadi ada tetangga yang parkir mobil, saudara. Dan parkir mobilnya itu persis di depan pagar rumah saya. Saya tadi ke pemakaman salah satu jemaat dan kemudian saya mau masukkan mobil susah. Karena apa? Karena di depan ada mobil tetangga saya. Kalau saya jadi orang yang nggak kenal firman, saya akan dengan gampang datengin orang itu, tetangga saya labrak dia, saya akan ngomong yang kasar, saya akan sakitin hatinya supaya dia teringat, supaya nggak parkir lagi di depan rumah saya. Tapi firman Tuhan mengajarkan saya untuk nggak lakukan itu. Saya diajar untuk bertindak hati-hati. Tadi waktu saya mau datang ke sini, mobilnya masih ada di depan rumah saya. Saya cukup kesulitan ngeluarin mobil saya, saudara. Masukkan tadi juga kesulitan, tapi akhirnya bisa. Keluarnya juga agak kesulitan. Kemudian saya pesan sama istri saya, nanti kalau orangnya datang, nasihati dia, kasih tahu baik-baik, supaya orang ini parkirnya nggak sembarangan. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan membuat tindakan kita hati-hati, sehingga kita nggak nabur permusuhan. Dan saya tadi mendengar istri saya katakan dia sudah tegur tetangga kami dan dia bilang minta maaf dan semuanya baik-baik saja. Nggak perlu ada pertengkaran dengan tetangga kita, bukan? Nah, saudara lihat yang berikutnya, kenapa kok kita diajar untuk melakukan firman? Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, lihat ya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita ini nggak cuma membaca, nggak cuma merenungkan, tapi juga melakukan, kita sama dengan orang yang bijaksana. Saudara mau hidup saudara bijaksana, dengar firman, renungkan, lakukan. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, kenapa kok kita disuruh mengerjakan dengan setia? Firman Tuhan katakan, tetapi Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia
bertekun di dalamnya. Lihat ya, siapa meneliti hukum yang sempurna? Hukum apa? Firman Tuhan tadi. Dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat ya, firman Tuhan itu luar biasa. Ini proses yang harus saudara lakukan. Kerjakan dengan setia. Dan akibatnya adalah hidup saudara diubahkan. Firman Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Caranya bagaimana? 5 langkah ini. Ikuti. Nah, contohnya saudara. Contohnya kita punya kebiasaan malas. Orang malas akibatnya nggak punya masa depan, bukan? Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan? Firman Tuhan ajarkan Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-9 sampai 11 katakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, saudara lihat baik-baik. Bagaimana mengubah kebiasaan malas kita? Baca firman dulu. Nih firman Tuhan udah ngomong panjang lebar nih. Jangan malas. Kalau malas maka apa yang terjadi? Kamu akan miskin. Apa yang terjadi? Kamu akan kekurangan. Ketika kita baca firman ini, kita renungkan, maka yang terjadi kemudian apa? Kita belajar yuk melakukan, jangan malas lagi yuk. Kerja sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, apa yang saudara mampu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan cuma kerjakan sekali, kerjakan dengan setia. Maka apa yang terjadi? Masa depan yang penuh pengharapan menjadi bagian saudara. Contoh terakhir saudara, tentang pengampunan. Roma 4 yang ke-7 katakan, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Matius 6 ayat 14 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara baca firman ini, kemudian renungkan. Saudara punya musuh enggak? Saudara punya orang-orang yang nyakitin saudara enggak? Apakah saudara masih terbelenggu oleh kepahitan, kecewa, sakit hati sampai hari ini? Sehingga saudara sampai jatuh sakit, kepikiran terus, jengkel tiap hari, marah terus saudara. Coba renungkan. Kalau memang masih seperti itu, ayo belajar mengampuni. Yang harus saudara lakukan apa? Kerjakan pengampunan itu. Datangi orang tersebut, bereskan. Saudara jangan takut ketika saudara hadapi orang itu dan saudara mintalah maaf. Maaf ya, aku marah sama kamu. Aku salah, aku marah sama kamu. Saudara, ketika saudara jelaskan, tidak perlu panjang lebar. Jelaskan pada posisi saudara. Tidak usah nyari pembenaran. Tapi katakan, sorry aku salah, aku marah sama kamu. Aku mau bereskan, aku mau pengampunan, aku alami juga. Karena firman Tuhan katakan juga, kalau kamu tidak mengampuni, maka Tuhan Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi ampunilah, ampuni saja saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kerjakan itu. Jangan saudara bereskan tapi besoknya saudara ketemu dia dan kemudian saudara nggak nyapa lagi. Itu bukan mengampuni. Itu sama saja saudara. Tapi harus kemudian bereskan semuanya, ya, pulihkan hati saudara, maka kemudian hidup saudara akan diubahkan. Hidup saudara akan plong, nggak punya musuh, nggak punya sakit hati. Hatimu beres semuanya. Saudara, inilah langkah-langkah kita melakukan firman Tuhan dan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Kiranya ini semua menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan.
Kami mau jadi murid-Mu. Kami mau mengetahui kebenaran itu. Dan kami mau kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Engkau sudah menjelaskan semuanya. Kami harus baca firman. Kami harus renungkan itu. Kami belajar melakukannya hari demi hari. Mungkin enggak langsung Tuhan, tapi kami mau belajar taat. Dan kami lakukan itu dengan setia. Sehingga suatu saat kami melihat hidup kami diubahkan, karakter kami diubahkan, masa depan kami diubahkan. Kami jadi serupa seperti Kristus. Karakter-karakter kami yang lama dibuang, ada sikap-sikap yang baik yang kami lakukan, sehingga berkat Tuhan selalu terbuka buat kami. Kami hidup damai dengan semua orang, karena tindakan kami hati-hati. Oh, terima kasih Tuhan, dan biarlah kebenaran ini sampai kepada setiap kami anak-anak-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu membuat setiap kami terbebaskan dari belenggu dosa, dan kami mau mengalami kemerdekaan yang sejati itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, teruslah berbicara, sampaikan kebenaran-kebenaran-Mu yang mengubah cara pandang kami, sehingga hidup kami senantiasa selaras dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu tercurah untuk setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, semua umat Tuhan pasti diberkati. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati, menjadi perenungan siang dan malam. Oleh pertolongan Roh Kudus kita sanggup melakukannya. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu sungguh bisa memerdekakan kita. Dan tidak ada gunanya kalau kita melawan kebenaran, sebab kita akan mengalami kehancuran. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Mari kita berdoa. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa, pelanggaran kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau membasuh, menyucikan kami Tuhan, umat-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Engkau adalah sang kebenaran yang akan dan yang sudah memerdekakan kami Tuhan. Kami mau terima dengan iman kebenaran sejati itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya anggur yang akan kita minum ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji, menyembah Dia. Haleluya, karalama sikana maya ralamu. Haleluya, haleluya.
Haleluya, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu, kami mengucap syukur akan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Engkau sudah menyucikan dan membasuh setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih, kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Muda Indra Saputra, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, dari tim multimedia, dari tim musik, tim pemuji Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Juga Tuhan, Engkau yang menyediakan dan memberkati kebutuhan media online Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu bisa sampai kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.